Church, happy Sunday and welcome back to IFGF Online with us. I am Ivy. I am Gerald. I am Angel. And I am Kelly. We are so happy to greet you all even just through the screen. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah online, saya ingin mengucapkan selamat beribadah bersama-sama keluarga IFGF Sipitang. Dimanapun Anda berada, saya akan berdoa dalam beberapa menit ke depan. Kita dapat memfokuskan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mau memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan, Engkaulah yang baik dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Engkau pakai anakmu yang terlibat dalam pemimpin pujian, backup singer, pemain musik, dan anakmu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu yang mengatakan, Kaulah segalanya.
pujian Ku Diberi Kuasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan sebuah lagu penyembahan berkenan bagimu. Pulihkan
Selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang di tempat masing-masing. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita deklarasi firman Tuhan bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Saya diberkati dan diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya untuk kemuliaan namanya. People is our mission. Connect with God, make disciple. Puji Tuhan. Lanjutan daripada firman Tuhan sepanjang tahun ini kita ambil daripada surat Yakobus. Kita telah sampai kepada pasal 4 ayat 1, ayat 2, 3, 6, dan 8. Saya membacanya, garis besar di atas. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari mana datangnya sengketa, pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa yang hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. Ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kita katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan cucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, pemilik firman, kami mau berdoa hari ini. Sebelum kami mau dengar dan melanjutkan firman-Mu ya Tuhan, kami sadari bahwa kami tidak punya apa-apa. Kami terbatas dalam pengertian akan firman-Mu yang amat dalam. Maka kami minta pertolongan daripada Roh Kudus-Mu, Guru Agung, yang memimpin kami, menyertai kami, supaya melalui kebenaran firman Tuhan yang akan belajar hari ini, sungguh-sungguh memberi kekuatan, dorongan buat kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sederhana ini, biar setiap firman Tuhan, kalimat yang disampaikan, sungguh-sungguh memberkati. Dalam nama Yesus, kami membuka hati kami mendengar firman. Amin. Sebelum kita lanjut daripada firman Tuhan ini, mari kita lihat tujuan Yakobus menulis surat ini. Ada 3 tujuan utama Yakobus menulis surat ini. Pertama, untuk membangun semangat orang-orang Kristen Yahudi yang sedang menderita berbagai pencobaan yang menguji iman mereka. Yang kedua, untuk membetulkan berbagai-bagai pengertian yang salah mengenai sifat iman yang menyelamatkan. Yang ketiga, untuk menasihat dan membina pembacanya mengenai hasil praktis iman mereka dalam hidup yang benar dan perbuatan yang baik harus nyata dalam kehidupan mereka setiap hari. Surat Yakobus
terdapat 108 ayat dari seluruh bahagian ini yang di dalam surat ini lebih dari separuhnya ditulis Yakobus merupakan perintah bagi semua pendengar-pendengarnya. Mari kita hari ini masih dalam pasal ini supaya kita belajar dari ayat pertama. Ayat pertama mengatakan, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, daripada bahagian ini Yakobus membuat satu pertanyaan, lalu dijawab, memberi jawaban yang tepat. Jawaban itu tidak jauh daripada hati semua pendengar, tapi itu ada di dalam hati masing-masing. Itu sebabnya dalam garis besar surat Yakobus pasal 4 ini, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Apabila segala keinginan hawa nafsu itu menguasai diri seseorang itu, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang merusakkan. Mari kita lihat sumber utama daripada datangnya sengketa dan pertengkaran terjadi, baik itu di dalam sebuah organisasi, apakah itu di dalam sebuah kelompok kecil, atau apakah itu di dalam keluarga atau dalam gereja. Secara sempit yang kita fokus hari ini yaitu berbicara kepada gereja. Kenapa ini harus terjadi di dalam gereja? Masih ada pertengkaran. Yakobus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen, bukan orang-orang kafir. Kepada orang-orang Kristen Yahudi pada waktu itu, supaya mereka mengerti, pahami kenapa sengketa itu terjadi, datang dari mana, sumbernya dari mana sengketa itu terjadi. Apabila sengketa, pertengkaran itu terjadi, maka keamanan tidak akan muncul, kerusakan akan terjadi. Di situ tidak ada satu komunikasi yang sehat di dalam kehidupan. Semuanya terjadi bersumber daripada keinginan untuk dihormati. Dengan istilah lain, gila kuasa. Keinginan untuk dihormati itulah yang menjadi agenda pertama, sehingga akhirnya mengakibatkan sengketa, pertengkaran. Dan juga ingin diakui atau diterima. Dalam istilah lain, mencari nama. Kalau kita lihat manusia pertama, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, Menara Babel, kenapa itu manusianya pertama-tama bersatu? Waktu mereka membangun Menara Babel, luar biasa. Tetapi oleh karena satu agenda di dalam hati mereka ini ingin sama dengan Allah, cita-cita mereka ingin mencari nama pada waktu itu. Allah turun untuk mengacaukan bahasa mereka, sehingga mulai pada waktu itu terjadi kekacauan, sehingga apa yang mereka rencanakan itu tidak tercapai. Mencari nama itu selalu terjadi di mana-mana. Mencari nama itu terjadi di mana-mana, di mana orang coba supaya dia diutamakan. Yang berikutnya, sumber daripada perpecahannya itu yaitu mencari kuasa. Ada agenda yang tersembunyi di dalam dirinya. Memberi satu tindakan yang tidak ada pertimbangan secara benar. Sehingga di dalam dirinya dia hanya suka, yang penting kesenangan pribadi itu akan dia nikmati secara pribadi.
Inilah yang merupakan sumber-sumber untuk perpecahan, pertengkaran, sengketa terjadi. Selain daripada itu adalah keuangan. Di mana-mana kerusakan terjadi keuangan. Apakah itu dalam gereja, dalam keluarga, apabila keuangan tidak berjalan dengan baiknya, maka kalau kita lihat di sini, itu akan merusakkan kepentingan diri sendiri. Ini merupakan sikap yang buruk. Pemuasan keinginan yang mementingkan diri sendiri lebih daripada kebenaran dan kehendak Allah itu akan merusakkan. Kalau kita lihat dalam Galatia pasal 5, ayat 16 sampai 21. Saya membaca ayat 19 dulu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bahagia dalam kerajaan Allah. Tetapi warayalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa memiliki Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah gila hormat, janganlah saling menentang dan saling mendengki. Dari surat Galatia, kepentingan diri sendiri itu dicabarkan secara luas, bahwa orang-orang yang mementing diri sendiri itu karena dia hidup di dalam menurut keinginan dagingnya. Mementing diri sendiri itu bersumber daripada dunia. Mementing diri sendiri itu mencemarkan yang kudus, yang daripada Allah, yang mengutamakan diri sendiri. Dari hawa nafsu manusia itulah yang tanpa Roh Kudus itu selalu yang menguasai dia adalah hawa nafsu. Itu sebabnya Paulus katakan, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Apabila kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh lah yang memimpin kita, bukan daging lagi. Dan berikutnya, dari dunia yang menguasai hawa nafsu manusia itu, di mana dari setan-setannya itu yang membangkitkan roh-roh yang setan itu, yang coba mempengaruhi hidup kita. Apa yang dikatakan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini ajaran yang menurut hawa nafsu. Saya percaya hari ini bahwa kita bersama-sama yang mendengar firman Tuhan ini, kita telah memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Bahagian kedua ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati,
tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bagian kedua, Yakobus menjelaskan lanjutan dari ayat pertama. Karena dari ayat pertama tadi dia katakan, kamu tidak berdoa. Tapi ayat 2 dilanjutkan, atau kamu juga berdoa. Berarti daripada bahagian firman Tuhan ini, ayat ini mengingatkan kita, doa yang bagaimana sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan supaya itu berkenaan kepada Allah, supaya sikap-sikap yang jahat di mana membunuh, iri hati, kita tidak dapat mencapai tujuan kita, itu akan dijauhkan daripada kita. Karena keinginan iri hati mengakibatkan kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Saudara-saudara, daripada bahagian ini, Yakobus mengingatkan bahwa segala perbuatan kaki itu terjadi, pertengkaran dan berkelahi itu, karena di dalamnya kuncinya di mana kita itu kurang berdoa. Apabila kita kurang berdoa, bahwa hal-hal yang duniawi itulah setan itu akan masuk dan merusakkan kehidupan orang-orang percaya. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kita, kamu berdoa, tapi kamu tidak mencapai tujuan itu. Karena kamu berdoa hanya memuaskan segala keinginan diri kamu. Tujuan tidak tercapai mengakibatkan orang lain menjadi mangsa. Tujuan tidak tercapai membuat orang lain menjadi sasaran. Yakobus menegur, mengingatkan semua pendengarnya, memberi ruang yang seluas-luasnya kepada Allah, menutup hati dan tempat sekecil-kecilnya supaya roh-roh setan tidak akan masuk. Keinginan manusia itu akan lumpuh. Keinginan manusia itu tidak mencapai kepada hal-hal yang jahat apabila dia berserah kepada Allah. Sikap yang jahat itu yang terjadi dalam Yakobus pasal 4 ayat 2 ini, yang dikatakan membunuh, iri hati, karena tujuan tidak tercapai. Kamu berkelahi. Kata membunuh, frasa ini dapat dipakai secara kiasan. Dalam arti kata membunuh itu dikatakan sebagai kebencian. Saya benci dengan kamu, saya bunuh kamu. Sebenarnya kata-kata membunuh itu berbicara tentang kebencian yang terdalam di dalam hati seseorang itu. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22 dan Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi pada waktu itu dengan kemarahan yang selayaknya terhadap orang-orang yang salah, yang tidak adil. Dia menegur. Tetapi Tuhan Yesus menegur mereka ini, mengingatkan mereka kemarahan yang tidak dapat dilakukan, tidak dapat kita taruh dalam hati kita selama-lamanya. Dengan kata lain, yaitu dendam. Itu dilarang oleh Tuhan Yesus, supaya dendam tidak
Dia mau supaya itu dalam hati kita. Dendam itu harus dilepaskan. Dendam itu harus dibuang. Karena Yesus katakan, dia tidak mau kematian orang lain yang tidak berdosa itu terjadi ke atas dia. Kebencian mengakibatkan akhirnya terjadi pembunuhan. Ayat ketiga, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, bahagian ketiga ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab kamu meminta itu kehendakmu yang dihabiskan untuk memuaskan keinginanmu. Maksud daripada bahagian ini hanya kita berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri dan kita tidak mau berdoa untuk orang lain. Allah menolak untuk menjawab doa orang yang mementingkan diri sendiri. Orang yang berdoa hanya kepentingan diri sendiri, Allah menolak itu. Allah ingin mencintai kita semua. Allah ingin menyatakan kuasanya kepada kita semua. Allah tidak mau mendengar doa kita kalau kita penuh dengan keinginan yang mementingkan diri sendiri. Alkitab dengan tegas mengatakan, Mazmur 34 ayat 16 sampai 16 dan Mazmur 66 ayat 18-19, dia katakan, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Saudara, kenapa doa kita tidak dikabul oleh Tuhan? Kenapa doa kita tidak didengar oleh Tuhan? Karena terdapat firman Tuhan menunjuk kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa doa kita itu kita naik berdoa seperti orang lain, tetap berdoa, setia berdoa, selalu berdoa. Tetapi di dalam hati kita itu ada niat jahat yang tersimpan. Ada niat jahat yang tersimpan dalam hati kita, sehingga kita tidak sadarkan hal itu. Mari hari ini, sebelum kita berdoa, koreksi diri, tinggalkan segala-gala yang tidak baik, niat jahat dalam hati kita. Mungkin kebencian, kemarahan, keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendaknya Tuhan, kita harus tinggalkan. Dan setelah itu baru kita berdoa. Allah mendengar doa orang-orang benar. Saya percaya saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan darahnya yang kudus telah menyucikan kita, kita telah mengakui dosa kita. Saya percaya kita adalah orang-orang benar. Saat orang-orang benar berdoa, doanya besar kuasanya, doanya didengar oleh Tuhan. Lukas 18 ayat 14. Doa didengar adalah doa mereka yang sungguh-sungguh bertobat dan rendah hati.
orang yang sungguh-sungguh bertobat dan rendah hati. Dia sadar siapa diri dia. Dia bertobat. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14, doa yang didengar oleh Tuhan yaitu mereka yang minta sesuai dengan kehendaknya. Kadang-kadang orang memaksakan Tuhan. Ada sebuah cerita, dia marah dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau mendengar doa saya sekarang ini mau naik jumpa kamu. Siapalah kita ini boleh naik dengan jumpa dengan Tuhan. Kesabaran tidak ada di dalam dia. Dan inilah keberanian dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Percaya kita kepadanya, yaitu keberanian ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu daripadanya menurut kehendaknya. Saya percaya anak-anak Tuhan dalam situasi COVID-19 yang kita alami sekarang ini, kita percaya kita adalah orang benar. Setiap hari kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan daripada Tuhan, minta supaya Tuhan jaga kita dari situasi-situasi yang tidak diingini. Saya percaya orang-orang benar, orang yang mengasihi Tuhan, didengar oleh Tuhan. Ayat 6-7. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Daripada bahagian ini, Yakobus memberi nasihat kepada kita, di mana Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita adalah umat kesayangannya Tuhan. Yesus telah mati di atas kayu salib karena dia sayang dan selamatkan kita. Patut ditanam dalam hati dan pikiran semua anak-anak Tuhan betapa bencinya Allah, betapa tidak senangnya Allah terhadap kesombongan. Kesombongan yang menyebabkan Allah berpaling dari doa kita. Walaupun kita berdoa dan terus berdoa, Allah tidak mau mendengar doa kita karena kesombongan itu ada di hati kita. Allah saat melihat kita ada kesombongan di dalam hati kita, Allah menahan kehadirannya dan kasih karunia-Nya kepada kita. Berapa cara orang yang sombong? Dia meninggikan diri dalam pikirannya. Dia meninggikan dirinya dalam pikirannya sendiri dan berusaha mencari kehormatan dan penghormatan dari orang lain untuk memuaskan kesombongan hatinya. Ini berarti ia menutup pintu terhadap pertolongan daripada Tuhan. Tapi bagi mereka yang dengan rendah hati menyerah kepadanya dan menghampirinya, Allah memberi kasih karunia, kemurahan dan pertolongan di setiap situasi yang kita hadapi. Ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Allah luar biasa. Dia senang dengan orang yang rendah hati.
Dia benci dengan orang yang sombong. Dalam Amsal 30 ayat 32 mengatakan, bila engkau menyombongkan diri tanpa atau dengan berpikir, tangkapkanlah tangan pada mulutmu. Maksudnya, taruhlah tanganmu itu tutup mulut seperti ini. Maksudnya, supaya kesombonganmu itu jangan orang lain dengar. Betapa bahaya kesombongan itu. Setan jatuh karena kesombongannya. Dia mau sama dengan Tuhan Allah, sehingga dia dibuang ke bumi ini. Dia dibuang dari tempat yang kudus. Ayat 8 yang terakhir. Mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang menua hati. Sadarlah kemalanganmu, bersukacitalah dan merataplah. Andaklah tertawamu ganti dengan retap, dan sukacita dengan duka cita. Dalam ayat 4 ini, 8 ini, mendekatlah kepada Allah. Satu undangan, satu petunjuk, satu arahan yang diberikannya kepada orang-orang percaya. Dalam situasi yang kita hadapi, dalam situasi yang boleh merusakkan kehidupan manusia, dalam situasi yang boleh merusakkan hubungan sesama karena keinginan daging yang terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Dari mana datangnya sengketa itu, pertengkaran itu? Datang daripada keinginan dan hawa nafsu. Waktu kita mendekat kepada Allah, waktu itu Allah sendiri yang campur tangan, yang menguasai hidup kita, sehingga situasi yang coba menyerang, yang coba melemahkan kita, itu dijauhkan. Kita diberi kemenangan oleh Allah sendiri. Allah berjanji untuk mendekati semua orang yang berbalik daripada dosa. Dia mendekati orang yang berbalik daripada dosa, menguduskan hati orang-orang yang mau datang kepadanya. Allah mendengar doa orang-orang yang berseru kepadanya di dalam pertobatan yang dilakukannya dengan sungguh-sungguh. Mendekat kepada Allah merupakan jalan yang terindah. Tidak ada satu jalan yang lain. Dekat kepada Allah, sedar dengan kerendahan hati. Dia satu-satunya Allah yang mampu. Saya tidak mampu. Mendekat kepada Allah mendatangkan kehadiran kasih-Nya. Mendekat kepada Allah mendatangkan damai sejahtera buat hati kita. Mendekat kepada Allah membuka peluang-peluang berkat tercurah pada kita. Mendekat kepada Allah memberi kesembuhan buat jiwa-jiwa kita. Mendekat kepada Allah, kita akan sadari bahwa kita merupakan fokus kasih Allah semata-mata. Mari kita hari ini, saat kita telah mendengar kepada Allah, Allah itu baik, Allah itu penuh dengan kasih. Dari surat Yakobus ini mengajak kita semua supaya kita mendekat kepada Allah. Waktu kita mendekat kepada Allah, Allah tidak akan menolak kita. Kiranya firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini menjadi kekuatan, semangat baru untuk kita bersama. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang baik, kami bersyukur karena firman-Mu yang hidup tidak pernah berubah. Meskipun hamba berhenti berbicara dalam keterbatasan yang ada, hamba percaya Roh Kudus yang tidak terbatas akan menjelaskan firman-Mu itu lebih lanjut lagi,
sehingga mengerjakan dalam hati kami, mengubah kehidupan kami, supaya hidup kami berkenaan kepada Allah. Terima kasih Bapa di surga, sungguh indah Engkau Tuhan, kasih-Mu besar buat kami. Engkau mengajak kami supaya mendekat kepadamu. Engkau tidak pernah menolak kami, Engkau tidak pernah menyingkir kami. Justru Engkau mengundang kami, memanggil kami supaya dekat kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami telah mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat yang saya kasih, sebentar kita akan pulang. Mari kita angkat tangan kita, terima berkat daripada Allah. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, dalam ibadah yang telah kami lakukan hari ini, kami tahu Engkau yang hadir. Engkau telah memberi sukacita buat kami, meskipun kami di rumah masing-masing. Kami dapat menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, bahkan mendengar firman-Mu. Kami percaya apa yang kami lakukan hari ini Tuhan berkenaan kepadamu. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang di tempat masing-masing. Dalam situasi yang mereka hadapi, mungkin ada yang sakit, Tuhan Engkau pulihkan. Mungkin ada yang berduka cita, Engkau hiburkan. Mungkin mereka yang sedang dalam mencari pekerjaan, Tuhan buka peluang pekerjaan untuk mereka, supaya mereka memperoleh pekerjaan. Berkati mereka dalam pergumulan-pergumulan yang lain, Tuhan Engkau tolong. Mungkin yang sekolah, Tuhan Engkau berkati, beri hikmat pengetahuan yang luar biasa daripada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk negara kami yang tercinta. Dalam situasi yang kami hadapi sekarang ini ya Tuhan, Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan luar biasa. Engkau adalah penyembuh dan melindungi kami. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat Tuhan yang saya kasih, sebentar kita akan pulang. Terimalah berkat daripada Allah, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan daripada Roh Kudus yang berjanji menyertai kita mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Selamat pagi.